Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang Gus, kandhani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mok sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mok misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggusan sistem zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sengramain lah. Intinya sengramain. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, berbuatan ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak dua jawabannya beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah meneh. Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sapa? Pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Bismillahirrahmanirrahim. Ya khisimun ngaten wae kan apa? Ketika terjadi kiamat niku takhuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdire iku seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku wis mesti. Karena tadi manusa niku mun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal, apa? Organisasi apa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza arad ta'asulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kowe gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya
dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus buatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Ya cara fikih kayak di bojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang. Dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu, aku mbek fikih ini ra cocok. Aku apa omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kere-kere iku pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok pola, napa? Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang entuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek entuk jatah. Tapi nek wis kere elek ya wis nelongso perkarane memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkahi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafane hakim. Pak Hakim suami saya kere itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu ya khisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Besok sak PT nak seneng dalan ya geger. Kalau sering Pak besok balapan itu kadang kisah nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum ya khisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhasumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu di mental takhasum saling berebut. Makanya cita-citanya Sidina Ali dawuh Sidina Ali ana awaluman yatsu baina yaday rahmanil khusumah dari Sidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citane dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor ku Allah wah ya nyoro. Sidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mbek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama iku seribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Jadi sekunane kuno wedok mari ribet. Gak ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya wis ribet wis dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya
punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung ta." Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Lek jawab wah bingung sedanten, wah seneng itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang melarat dari muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madekman ke salat terus. Maksudnya lah madekman ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus iku perkara ono gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, mosok wong kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener mbek batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti ini. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam gak bangga. Surga ngimami wangsane hebat njebule mergo digaji. Mandekman ke salat terus wong ono gajine. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang napa? Gaji. Mana kalau nggak bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau nggak bingung ngerti takoki, kalau berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad, kalau ngerti takoki, jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju, kok didik uang kedonyan, muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mendingin ya, uang alim reso mikir dunia, mendingan udah jawab. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kula wong keramat untuk gaji tetap gagah maksud. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.